Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Nadia Amanda dari jurusan Teknik Informatika, Prodi D3 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang modus yang meliputi modus data tersebar dan modus data berkelompok beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbanyak dalam suatu kumpulan data. Artinya, kita melihat nilai mana yang jumlah kemunculannya paling banyak dibanding nilai yang lain. Sebagai contoh sederhana, data 23345. Angka 3 muncul sebanyak dua kali, sedangkan angka lainnya hanya muncul satu kali. Maka dapat disimpulkan bahwa modusnya adalah 3. Sedangkan apabila semua data memiliki jumlah kemunculan yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus, karena tidak ada nilai yang paling sering muncul. Setelah memahami pengertian modus, selanjutnya saya akan menjelaskan modus pada data tersebar. Data tersebar atau data tunggal adalah data yang masih ditampilkan satu persatu dan belum dikelompokkan ke dalam interval kelas. Oleh karena itu, kita masih dapat melihat setiap nilai secara langsung. Untuk menentukan modus pada data tersebar, kita tidak menggunakan rumus. Caranya cukup dengan menghitung berapa kali setiap nilai muncul, kemudian membandingkan dengan frekuensinya. Nilai yang mempunyai frekuensi paling besar atau paling sering muncul itulah yang disebut sebagai modus. Lihat pada contoh soal pertama, terdapat tabel nilai yaitu 70, 75, 80, 85, dan 90. Frekuensinya 2, 4, 3, 2, 1. Untuk mencari modus pada data tersebar, langkah pertama adalah menghitung berapa kali setiap nilai muncul. Nah, saya membuat tabel frekuensi berikut. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa angka 75 muncul sebanyak 4 kali, sedangkan angka lainnya muncul lebih sedikit. Karena angka 75 mempunyai frekuensi terbesar, maka modus dari data tersebut adalah 75. Kita lanjut pada contoh soal kedua. Tabel nilai yaitu 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Frekuensinya 153, 211. Langkah pertama adalah menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai. Kemudian, saya membuat tabel frekuensi berikut seperti ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 70 muncul sebanyak 5 kali, sedangkan nilai yang lain muncul lebih sedikit. Karena 70 mempunyai frekuensi paling besar, maka dapat disimpulkan bahwa modus dari data tersebut adalah 7. Setelah memahami cara menentukan modus pada data tersebar, selanjutnya saya akan menjelaskan modus data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan ke dalam beberapa interval kelas. Misalnya, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, dan seterusnya. Karena data sudah berbentuk interval, kita tidak dapat langsung mengetahui nilai yang paling sering muncul seperti pada data tersebar. Oleh karena itu, untuk mencari modus pada data berkelompok digunakan rumus modus. Namun, sebelum menggunakan rumus, kita harus menentukan terlebih dahulu kelas modus, yaitu kelas yang memiliki frekuensi paling besar. Setelah kelas modus ditemukan, kita menentukan nilai B, yaitu tepi bawah kelas modus, kemudian menentukan P sebagai panjang interval kelas, serta menghitung D1 dan D2 sesuai dengan frekuensi kelas sebelum dan sesudah kelas modus. Ini adalah rumusnya.
Berbeda dengan data tersebar pada data berkelompok, data yang sudah disusun dalam bentuk interval kelas sehingga kita tidak bisa langsung melihat nilai yang paling sering muncul. Oleh karena itu digunakan rumus modus seperti terdapat pada slide ini. Keterangan dari rumus tersebut adalah MO sama dengan modus, B yaitu tepi bawah kelas modus, P adalah panjang interval kelas, D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus, D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah kelas modus. Baik, pada contoh soal 1, terdapat pada tabel interval nilai yaitu 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99, 100 sampai 109. Frekuensinya 6, 9, 16, 22, 12, dan 5. Jika kita melihat kolom frekuensi, nilai yang paling besar adalah 22. Karena frekuensi terbesar terdapat pada interval 80 sampai 89, maka kelas modusnya adalah 80 sampai 89. Selanjutnya saya menentukan nilai B, yaitu tepi bawah kelas modus. Karena kelas modusnya adalah 80 sampai 89, maka tepi bawah kelasnya adalah 79,5. Mengapa menjadi 79,5 bukan 80? Karena pada data berkelompok yang digunakan dalam rumus adalah tepi kelas, bukan batas kelas. Kemudian saya akan menentukan nilai P, yaitu panjang interval kelas. Setiap interval memiliki panjang 10, sehingga diperoleh P sama dengan 10. Selanjutnya menentukan D1. Menurut rumus, D1 diperoleh dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus adalah 22, sedangkan frekuensi kelas sebelumnya adalah 16. Maka D1 sama dengan 22 kurang 16 sama dengan 6. Berikutnya menentukan D2. Menurut rumus D2 diperoleh dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas sesudahnya adalah 12, maka D2 sama dengan 22 kurang 12 sama dengan 10. Jadi semua nilai diketahui, saya memasukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus, modus sama dengan B tambah P dalam kurung D1 per D1 tambah D2. Modus sama dengan 79,5 tambah 10. Dalam kurung 6 per 6 tambah 10. Modus sama dengan 79,5 tambah 10 dalam kurung 6 per 16. Modus sama dengan 79,5 tambah 10 dalam kurung 0,375. Modus sama dengan 79,5 tambah 3,75. Jadi, modus dari data tersebut adalah 83,25. Baik, kita lanjut pada contoh soal kedua, yaitu pada tabel interval nilai, yaitu 40 sampai 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90, 99. Nah, frekuensinya yaitu 5, 8, 15, 20, 12, dan 5. Nah, frekuensi terbesar adalah 20, sehingga kelas modusnya adalah 70 sampai 79. Selanjutnya saya menentukan nilai B. Karena kelas modusnya 70 sampai 79, maka tepi bawah kelasnya adalah 69,5. Panjang interval setiap kelas adalah 10, sehingga diperoleh P sama dengan 10. Kemudian mencari D1, frekuensi kelas modus adalah 20, sedangkan frekuensi kelas sebelumnya adalah 15. Maka D1 sama dengan 20 kurang 15 sama dengan 5.
Selanjutnya menentukan D2. Frekuensi kelas sesudahnya adalah 12, maka D2 sama dengan 20 kurang 12 sama dengan 8. Kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan 69,5 tambah 10 dalam kurung 5 per 5 tambah 8. Modus sama dengan 69,5 tambah 10 dalam kurung 5 per 13. Modus sama dengan 69,5 tambah 10 dalam kurung 0,3846. Modus sama dengan 69,5 tambah 3,846. Jadi modus dari data tersebut adalah 73,35. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa modus adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbesar dalam satu kumpulan data. Pada data tersebar, modus dapat ditentukan dengan cara menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai, kemudian memilih nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Karena datanya masih berupa nilai tunggal, maka tidak diperlukan rumus untuk menentukan modus. Sedangkan pada data berkelompok, data yang sudah disusun dalam bentuk interval kelas sehingga nilai modus tidak dapat ditentukan secara langsung. Oleh karena itu, kita harus menentukan terlebih dahulu kelas modus, kemudian mencari nilai tepi bawah kelas, panjang interval D1 dan D2, lalu memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.